Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran dari IPS masih bersama Pak Guru Andri Paslah. Minggu kemarin kita membahas tentang mobilitas sosial. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang atau kelompok dari strata satu ke strata sosial lainnya. Baik, sebelum kita membahas materi selanjutnya, coba kalian lihat peta konsep berikut ini. Minggu kemarin kita udah selesai membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang yang akan kita bahas adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Baik, itulah materi kita hari ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu kemarin, mobilitas sosial akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong dan beberapa faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Baik, yang akan kita bahas pertama kali adalah faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Kalian tentu mengenal semua presiden ini. Ya, mereka adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia ini berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Ketujuh tokoh ini menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, jadi jangan berkecil hati ya. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukanlah berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Memang, keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya misalnya mudah memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian juga banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani hidup. Itulah tadi contoh dari faktor struktural. Faktor pendorong mobilitas sosial selanjutnya adalah faktor individu. Faktor individu adalah kualitas orang per orang, baik ditinjau dari tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Cakupan faktor individu antara lain perubahan kemampuan dan orientasi sikap terhadap mobilitas. Perubahan kemampuan, pendidikan, dan keterampilan akan mempengaruhi perubahan kemampuan seseorang. Secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap mobilitas sosial seseorang. Misalnya, si A dan si B baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Mereka berdua bermaksud melamar di sebuah perusahaan yang sangat terkenal, yang mana perusahaan tersebut mensyaratkan karyawannya dapat menguasai bahasa internasional. Karena si A sebelum menyelesaikan pendidikannya sudah menguasai bahasa internasional, akhirnya yang diterima adalah si A. Inilah yang dimaksud dengan faktor individu yang bisa meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Faktor pendorong mobilitas sosial berikutnya adalah status sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketidakpuasan seseorang akan status yang diwariskan oleh orang tuanya dapat menjadi dorongan untuk berupaya keras memperoleh status atau kedudukan yang lebih baik dari status atau kedudukan orang tuanya. Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Seorang anak petani, akibat keuletan dan kemampuan dari anak tersebut berhasil menjadi seorang guru atau seorang camat. Atau gambar berikut ini, seorang tukang beca, akibat kegigihan dan keuletannya berhasil menjadi seorang pengusaha. Ya, mereka berhasil memperoleh status sosial yang lebih baik karena berkat keuletan mereka sendiri.
Faktor pendorong mobilitas sosial selanjutnya adalah disebabkan karena faktor ekonomi. Dan ekonomi dapat juga menjadi pendorong terjadinya mobilitas manusia. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dan serba susah, misalnya daerah tempat tinggal mereka tandus dan serba kekurangan, mendorong mereka untuk berurbanisasi ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Jadi secara sosiologis mereka dikatakan mengalami yang namanya mobilitas. Faktor pendorong mobilitas sosial berikutnya adalah karena faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Situasi politik bersifat dinamis, artinya setiap saat selalu berubah. Ketika demokrasi dianggap sebagai acuan ketatanegaraan, maka politik menjadi pilihan yang sangat mudah untuk menaikkan status sosial seseorang atau kelompoknya. Organisasi politik seperti partai politik dapat memberi peluang besar bagi para anggotanya untuk naik dalam hierarki jabatan yang baik. Apabila ia mempunyai kemampuan beragitasi maupun berorganisasi, akhirnya menaikkan mobilitas sosial anggotanya. Faktor pendorong mobilitas sosial berikutnya adalah kemudahan akses pendidikan. Semakin berkualitas sistem pendidikan suatu negara akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi bekal yang baik bagi setiap orang untuk bisa melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika akses terhadap pendidikan rendah, akan mempersulit seseorang untuk bisa mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Pada saat ini, pemerintah sudah berusaha memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa bagi siswa sekolah yang tidak mampu maupun untuk mahasiswa dalam menempuh pendidikan mereka. Diharapkan dengan pemberian beasiswa ini bisa meningkatkan mobilitas bagi setiap warga negara Indonesia. Baik, itulah tadi faktor pendorong dari mobilitas sosial. Sekarang yang akan kita bahas adalah faktor penghambat dari mobilitas sosial. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah adanya diskriminasi. Dan maksud dengan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Sebagai contoh, pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat pribumi dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat pribumi disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Selanjutnya, faktor penghambat yang kedua adalah adanya perbedaan ras dan agama. Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Salah satu contohnya adalah perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada ras berkulit hitam. Namun setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Selanjutnya ada juga sistem kasta di India. Sistem tersebut tidak memungkinkan seseorang yang berasal dari kasta rendah dapat naik ke kasta yang lebih tinggi. Faktor penghambat mobilitas sosial berikutnya adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa merasa bahwa perannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan umum pada masyarakat tersebut sehingga menghambat mobilitas sosial wanita-wanita yang ada di pedesaan. Demikianlah tadi faktor pendorong serta faktor penghambat dari mobilitas sosial. Selanjutnya, adapun tugas daring kalian terkhusus untuk kelas 8 MTSN 9 K4 adalah yang pertama, buatlah 2 contoh kasus faktor pendorong mobilitas sosial dari segi faktor individu. Yang kedua, buatlah 2 contoh kasus faktor penghambat mobilitas sosial dari segi faktor diskriminasi. Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku latihan kalian dan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.